Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas. Kali ini kita akan membahas tentang kas dan bank dalam modul Accurate Online. Nah, kas dan bank sendiri merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan pembayaran baik dari staff finance ataupun accounting-nya. Kas dan bank biasanya berkaitan dengan rekening kas kecil dan rekening bank. Oke, sebelum melanjutkan ke tema utama kita langsung ke channel dengan melakukan subscribe agar membantu dalam proses mengatasi berbagai macam masalah pencatatan di software Accurate Online. Oke, setelah subscribe, kita langsung kembali ke tema utama kita, yaitu bagaimana cara pengisian kembali kas kecil. Nah, dalam video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara input pengisian kas kecil di Accurate Online secara step by step. Tutorial ini cocok digunakan bagi mahasiswa, fresh graduate, atau anak accounting yang sedang belajar bagaimana cara menginput transaksi di sistem online. Buat kamu yang baru belajar akuntansi atau baru masuk dunia kerja, mungkin istilah kas kecil atau petty cash sudah tidak asing lagi. Namun, ketika harus melakukan input transaksi, kita langsung di software akuntansi seperti Accurate Online, terkadang kita masih bingung harus mulai dari mana, menggunakan menu apa, memilih menu yang mana, dan bagaimana memastikan transaksi yang kita input sudah benar. Nah, di video kali ini kita akan membahas proses tersebut dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Khususnya bagi teman-teman yang masih belajar atau baru pertama kali menggunakan software Accurate Online. Sebelum itu, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa itu kas kecil. Kas kecil atau petty cash merupakan sejumlah dana yang disediakan perusahaan untuk membiayai pengeluaran operasional dengan nominal relatif kecil. Contohnya, pembelian alat kantor, biaya parkir, biaya transportasi, fotokopi dokumen, konsumsi rapat, pembelian perlengkapan kantor, dan kebutuhan operasional lainnya. Dalam kegiatan operasional perusahaan, kas kecil cukup penting karena tidak semua transaksi harus dilakukan melalui rekening bank. Kalau setiap pengeluaran kas kecil harus menggunakan transfer bank, maka prosesnya bisa menjadi kurang praktis. Oleh karena itu, perusahaan biasanya menyediakan dana kas kecil yang dikelola oleh pihak tertentu dan digunakan sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Namun, penggunaan kas kecil tentu tetap dicatat dengan baik. Setiap pengeluaran perlu memiliki bukti transaksi dan dicatat sesuai dengan persetujuan perusahaan. Artinya, kas kecil ini merupakan komponen yang penting dalam kegiatan operasional yang ada di perusahaan. Nah, salah satu transaksi di kas kecil adalah pengisian kembali kas kecil. Ketika saldo kas kecil mulai berkurang karena digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan dapat melakukan pengisian kembali kas kecil sesuai dengan kebutuhannya. Tujuannya adalah mengembalikan dana kas kecil agar dapat digunakan kembali untuk transaksi berikutnya. Dalam praktek accounting, transaksi pengisian kembali kas kecil perlu dicatat dengan benar agar saldo kas kecil dan laporan keuangan perusahaan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Inilah Accurate Online berperan sebagai membantu proses pencatatan transaksi. Nah, bagaimana cara menginput transaksi di Accurate Online? Kita di sini akan mulai dari tahap memahami transaksinya terlebih dahulu, menentukan informasi yang dibutuhkan, melakukan input transaksi, sampai melakukan pengecekan setelah transaksi berjalan. Nah, beberapa informasi harus diperhatikan. Yang pertama itu ada transaksi, nominalnya, sumber dana dari mana, akun yang digunakan, keterangan transaksi, bahkan bukti transaksi atau dokumen pendukung. Setelah informasi tersebut ada, maka proses input transaksi dapat diselenggarakan. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali belajar menggunakan Accurate Online, tidak perlu khawatir nih. Kalau tampilannya yang terlihat di Accurate Online cukup banyak. Kita bisa mengikuti langkah-langkah yang akan diberikan secara berurutan.
Oke, kita mulai dari proses penginputan transaksinya. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama, kita dapat masuk ke Accurate ID. Oke, setelah mengunjungi situs ini, kita dapat memasukkan alamat email dan password yang digunakan. Oke, kemudian kita klik masuk. Setelah itu, kita bisa memilih nama database yang digunakan. Pilih nama database sampai database tersebut dibuka. Setelah database terbuka, kita dapat masuk ke menu kas dan bank. Pilih menu password bank. Di sini ada menu password bank. Kita klik aja password. Nah, kemudian di sini ada tanggal. Kita bisa input tanggal transaksinya terjadi kapan. Nah, dari kas tadi, artinya ini rekening bank yang digunakan untuk sebagai sumber utama pengisian kas kecil. Misalnya kita ambil dari rekening bank. Kemudian ke kas atau bank kita ambil ke kas kecil. Karena kita melakukan pengisian di kas kecil. Nominalnya berapa? Kita ambil 200.000 untuk pembayarannya. Nah, setelah selesai, kita dapat masuk ke sini. Di sini kita bisa menginputkan administrasi bank yang bisa terjadi. Misalnya, ketika kita melakukan penarikan saldo tersebut yang tidak menggunakan ATM dari bank yang bersangkutan, hingga dari bank membebankan biaya administrasi. Ini bisa dimasukkan di sini. Kemudian di info lainnya bisa menambahkan catatan, misalnya pengisian kas kecil pada tanggal sekian. Oke, setelah selesai kita bisa klik simpan. Kemudian kita pilih ke ikon hamburger yang ada di pojok. Selanjutnya kita bisa pilih transaksi yang kita lakukan tadi. Setelah selesai kita pilih, kita bisa masuk ke menu lain-lain yang ada di pojok. Kita klik dan kita pilih rincian jurnalnya. Di rincian jurnal dapat diinformasikan bahwa kas kecil kita bertambah sebanyak 200.000, di mana dikurangi menggunakan akun sebesar 200.000 juga. Nah, transaksi ini kita bisa dokumentasikan melalui dokumen cetak. Kita pilih cetak di sini, transfer bank. Nah, disinilah transfer bank ini bisa digunakan untuk dokumentasi secara resmi di perusahaan. Demikian tutorial mengenai cara pengisian kembali kas kecil menggunakan rekening bank. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu mengatasi transaksi-transaksi yang ada di perusahaan, serta dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai karyawan perusahaan. See you again.